kita sudah melihat begitu ya secara seksama dengan data yang dirilis oleh BPS yang mana menunjukkan atau memperlihatkan neraca dagang kita surplus lagi. Apa yang kiranya bisa menjadi catatan atau analisa dari Anda terkait kondisi dan juga angka yang ada saat ini, Bu Telisa? Silakan. Ya, jadi neraca dagang kita tertolong biasanya oleh kondisi global ya. Jadi artinya bahwa ketika ada permintaan CPO naik lagi kemarin, kemudian neraca dagang kita kembali aman. Jadi kita kan katanya tadi 52 bulan berturut-turut surplus ya. Jadi ini dalam sejarah sih kita harus cek lebih panjang ya, tapi kita jarang terus mempertahankan bisa surplus karena kan ada surplus ada defisit ya. Ini cukup apa ya? Saya melihat sebagai analis itu bahwa ini cukup pola yang berbeda dari biasanya gitu. Jadi ini suatu keberkahan sebetulnya. Jadi kita tertolong neraca dagang kita karena kan kita butuh devisa ya. Dari neraca dagang itu kan surplusnya untuk devisa. Devisa nanti lebih jauh lagi ke stabilitas nilai tukar. Nah, jadi kita tertolong dengan kondisi global ini sendiri ya. Walaupun kondisi global masih gloomy, tapi ternyata kondisi ini untuk produk-produk Indonesia tadi kan ada ekspor CPO, batu bara ya, masih komoditas gitu. Nah, tapi kan di sisi yang lain tadi ekspor industri kita juga mengalami peningkatan. Jadi, saya melihat satu hal yang positif bahwa kita harus terus menjaga kondisi agar neraca dagang ini tetap surplus. Karena sebenarnya biasanya dari pola commodity cycle, pola surplus komoditas itu biasanya bertahan di kisaran 24 bulan. Nah, kita udah 52 bulan. Jadi sudah melebihi, jadi komoditi boom tuh biasanya antara 2 tahun sampai 3 tahun atau 36 bulan. Nah, tapi kita sudah 52 bulan. Jadi artinya ini harus terus kita perbaiki dan pertahankan gitu. Artinya ini juga menolong kondisi negara kita yang memang saat ini sedang membutuhkan devisa. Jadi ya appreciate lah kepada pemerintah untuk terus mendorong ekspor ini seperti itu. Oke. Kurang lebih Oke, baik. Kalau dari analisa Anda begitu ya, Bu Telisa, langkah apa atau solusi apa yang kiranya mampu untuk mempertahankan neraca dagang kita agar tetap dapat surplus ke depannya, Bu Telisa? Iya, betul. Jadi kita tentu perlu strategi ya. Jadi kita sudah banyak melakukan kajian-kajian ya untuk mendorong ekspor itu seperti apa. Nah, yang pertama adalah tentunya dari sisi daya saing ekspor itu sendiri ya. Jadi kita harus menjaga daya saing ekspor kita. Ya, competitiveness kita dari sisi harga itu harus kita jaga. Terus kemudian juga dari sisi stabilitas nilai tukar itu juga biasanya mempengaruhi ya stabilitas nilai tukar kita kepada ekspor gitu. Kemudian yang kedua, dukungan dari kebijakan-kebijakan logistiknya. Karena kan ekspor ini biasanya berkaitan dengan kontainer, perkapalan. Kan kita sempat tuh ada supply chain disruption dari sisi perkapalan. Kita demand ada tapi ekspornya nggak lancar gara-gara logistik atau perkapalannya misalkan. Nah, itu harus kita dorong juga dari sisi perkapalannya. Terus yang ketiga itu tentunya bagaimana kemudahan-kemudahan bagi para eksportir. Itu juga harus kita jaga. Jadi policy-policy ya, misalkan di custom procedures-nya, custom clearance-nya supaya lebih cepat kayak gitu ya. Itu juga tentunya akan sangat mendukung ya untuk proses dari ekspor ini. Kemudian yang keempat adalah diversifikasi dari yang seperti kita tahu ya, diversifikasi dari negara tujuan ekspor supaya kita tidak terkonsentrasi di negara-negara tertentu. Nanti ketika negara itu lagi kolaps, negara itu demand-nya lagi lemah, nah kita terpengaruh. Nah, kalau kita semakin diverse tujuan ekspornya, itu akan semakin menstabilkan dari permintaan ekspor kita seperti itu. Jadi memang dan kemudian kita yang kelima harus selalu melakukan update apa sih kebutuhan dari global, apa yang dibutuhkan produknya. Kalau udah overproduction ya kita jangan terlalu tinggi di situ produksinya. Tapi kalau yang under production dunia lagi butuh, nah jadi kita harus selalu rajin mengupdate market intelligence kita. Jadi apa yang dibutuhkan oleh global berubah, misalkan ada perubahan-perubahan tren atau apa. Nah ternyata sekarang tuh ekspor industri kan memang udah berlebih dari China ya. Mungkin untuk industri sendiri cukup sangat kompetitif ya. Misalkan kayak tekstil itu udah kalah lah kita dengan Bangladesh, Sri Lanka dan lain sebagainya negara-negara itu karena upahnya lebih murah misalkan. Nah, kita jangan fokus di situ gitu ya karena di situ sudah sangat tight gitu, sangat competition-nya sangat tinggi. Nah, apa yang kita masih punya ruang untuk meningkatkan? Nah, ya kita kan EV dan lain sebagainya. Tapi nanti misalkan nih ada perubahan pemilu di Amerika Serikat, apakah EV itu masih jadi pilihannya Donald Trump? Misalkan kalau Donald Trump menang atau Kamala Harris seperti apa? Jadi kita harus selalu update dengan apa yang terjadi di kondisi global gitu. Dan kemudian yang keenam sinkronisasi antar sektor. Jadi antara misalkan Kementerian Perindustrian, Perdagangan itu harus sinkron supaya tidak terjadi mislead di situ ya. Karena seringkali ada ego sektoral, ada koordinasi dan lain sebagainya.
itu harus dan juga dengan bea cukai misalnya dengan Kementerian Keuangan, bagaimana misalkan dengan bea keluar dan lain sebagainya, itu harus sinkron semua tuh kebijakan untuk mendorong ekspor tadi. Dan nanti impor juga harus, untuk menjaga surplus itu kan dua ya, ekspor sama pengendalian impor. Ekspor yang harus ditingkatkan, pengendalian impor. Nah, pengendalian impor contohnya pelabuhan-pelabuhan yang menjadi apa namanya sumber impor ilegal itu harus semakin dipantau kayak gitu untuk mendorong agar impor itu juga tidak terlalu tinggi, karena impor tinggi itu kan menggerus daya saing dari industri manufaktur kita misalkan seperti itu. Jadi itu yang harus sinkron lah semuanya dari hulu sampai hilir dan dari ekspor impornya juga gitu terintegrasi. Oke.